Kalau ciri khas Kuda Praneso kan itu tadi jalannya kan seperti ini kita nyebar ini nyebar ini itu Kuda Praneso wis kuit zaman enak ya semua. Sekarang seninya saya akui jempol. Dan dari segi kreasi, dari segi apapun kreasi koreo musik Kuda Praneso itu kalah jalannya dengan jadilan yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat malam. Bertemu lagi dengan saya di channel YouTube Kuda Praneso di sesi ngobras. Ya, sekarang kita akan ngobrol dengan siapa. Saya sedang bertamu di rumah siapa, ditunggu aja di slide berikutnya. Stay tune. Ya, kembali lagi dengan saya masih di channel YouTube Kuda Praneso di sesi ngobras. Dan sekarang di samping saya sudah ada narasumber yang sudah tidak asing lagi di dunia perjadilanan bersama Om Kendang. Om. Halo, Sugeng Dalu, rekan-rekan semuanya. Apa kabar? Sehat selalu, nggih. Kalau bersama saya, kalau Ando kemarin nggih Mas nggih. Itu salamnya gini nggih. Ya, Mas Jagung gini. Ya. Kalau saya salam kendang sejati, ndang gendang tak gendang. Ya, sudah beda lagi. Ini mau ngajar ya suwe Mas, toh? Ora aku cepet ya. Saya ngajar ya suwe. Sebenarnya gini Mas Yandi, Mas kok Dik ya aku enggak nih. Dik mawon ben ono. Sebenarnya gini, kalau kita berbicara masalah narasumber itu dalam tanda kutip itu wong sing limuwih, wong sing ahli. Sebenarnya saya didatangkan, orang mendatangkan ini di rumah ibu saya di Kalibayem. Sebenarnya bukan narasumber itu kok kita dhuwur ahli. Kita ngobrol bareng. Sebenarnya kalau saya usul itu bukan ngobras tapi ngobraso, itu ngobrol bareng sahabat Praneso. Itu kalau usul saya. Okay. Dan saya bukan narasumber. Ini jane mung sharing, mung takon. Seberapa lama, kemudian bagaimana kesan dan pesan seperti itu tuh. Jadi nek narasumber ki aku ngerti. Gone wong pinter jadilan ki seperti apa itu saya kondang pokoknya wong kondang. Karena saya sudah terlalu ya katakanlah lama lah di jadilan Kuda Praneso itu 22 tahun. Jadi ya orang narasumber tapi berbagi pengalaman. Gitu. Bagaimana kabar saudara semua? Baik toh, jaga kesehatan selalu. Nek loro rasane dokter enggak di Covid. Tetap jaga imun tubuh. Wes, semoga sehat selalu dan nonton terus di channel YouTube. Ikuti, di-subscribe, diuripke loncengnya. Biar tetap terus mengikuti perkembangannya. Ya Om. Sebenarnya mau tanya sedikit banyak yuk. Oke, banyak ya. Itu sejarah Om Nur saat Om Kendang ya, Iya, Om Kendang saat anut lah. Ya, Om Kendang lebih familiar Om Kendang. Terus ke sejarah Om Kendang saat masuk Kuda Praneso. Sejarah. Nggih, dari awal, mesti sejarahnya jenengan gini gitu. Kalau kita bicara awal, saya khususnya pribadi berbicara menceritakan tentang saya masuk ke jadilan itu nek tak critakne rong dina rong wengi ora rampung. Oh, mboten apa kok bebas kok iki. Podcastnya bebas. Bebas. Sing penting ana suguhane. Jadi gini. Saya itu tapi nek ngomong ke tahun kita le tua aku iki Mas. Nggih mboten apa-apa kan sepuh kok. Kayak Mas Andrew, Mas Jagung ini kan nggih pun sepuh nih kok. Ini tidak mengakui. Iya. Jadi pasukan menolak tua gitu. Pasukan menolak tua. Men gayane ning. Jadi sebenarnya gini. Sekitar tahun 91 92 saya itu sebelum masuk di Kuda Praneso itu saya itu dulu
zaman tetak we dikon nanggape jadilan dulu di tempat simbah saya. Nggih. Di Salamrejo Sentolo. Oh, di Sentolo. Nggih, jadi tahun berapa saya lupa. Tapi yang jelas sana itu ada jadilan Pugdil. Jadilan klasik. Oke, jadilan klasik. Tahun 92 93 lah. Saya sudah lulus SMA. Kemudian sampai sekitar 96 kalau nggak 97 itu ada jadilan namanya Kudo Praneso. Itu pentas di tempat bakul buah nih di Dusun Giyoso. Itu pentas, itu penontonnya luar biasa. Sampai sekarang ya? Sampai sekarang masih penontonnya luar biasa. Sampai beberapa hari atau beberapa bulan jadilan celeng ngapain? Istilahnya jadilan celeng. Jadilan celeng. Jadilan celeng. Celengnya ada baku nih Mas. Jadilan celeng. Celeng itu pelajaran. Jadi banyak sekali omongan, wah apik. Ternyata ada anggota di sana dulu Mas, saya masih dipanggil Mas wong Sinom. Oh, okay. Nah, Mas, kowe rak wong wetan cedhak rong gamping, jadilane kok kreasi ngene iki kowe mesti iso gawe. Seperti itu. Aku ora seneng jadilan ngono kuwi. Itu bener jujur saya. Di ora apa-apa digawe, Mas. Ternyata kita belajar dulu ya mung ketok kenong loro diganjeli sandal. Kemudian gong itu pakai kursi-kursi kaepring itu. Latihan ya ora karuan lah. Dulu ada Pak Gangsar itu. Sing penting waton. Ya, waton pentas kreasi malam 17 Agustus tahun sekitar 96 97 itu pentas dipentaskan ke ini apa ya cerita sejarah. Kenapa-napa memang sejarah awal mula bisa ke dunia perjalanan dan betul. Orang ngilangke kentang ibule. Nggih. Kacang ora lali lanjarane. Nggih. Jadi tahun 9697 berdiri jadilan tersebut rasa disebut di sini nggih. Jadi berdiri di tangga Pak Lurah malam 17-an penontonnya luar biasa grogi Mas. Grogi saya juga ngendang gong itu kualik kudune kempul kiwa yo suwuk neng teng dadi kualik lho nabuh pertama itu ger-gergung. Wah dadi penontonnya pas tapi secara keseluruhan sukses. Nah, pentas-pentas sekitar 2 tahun 3 tahun Nyun Sewu ini terjadi konflik jadilan tersebut, kemudian salah satu pihak itu ada yang kenal anak Nanggamping, terutama kalau dulu yang main di sana itu Pak Budi sama Sukir. Oh, oke. Sama Wawan Jeges itu juga pernah ketemu, akhirnya ngomong wetan, ketemu belajar dari situ, kemudian saya juga Mas wong wetan seperti itu. Kemudian sama Pak Putih sama Anu sering dolan. Nah, sejarahnya masuk Kudo Praneso itu kan saya dulu dengan Mas Anton Bendol itu kan runtang-runtung bareng antar Praneso pentas. Itu mau delok, mau nonton, mau ciliwi ya saya mau ciliwi. Ya bener. Ora dipungkiri Praneso sing ngono kuwi ya. Dadi jujukane mau nang mburi nganti diundang-undang ngendang wis tak ben menang sik. Ben menang sik. Itu kemudian nonton rono rene nonton itu setelah Nyun Sewu, setelah pengendang yang utama Nyun Sewu almarhum Kang Ideng itu bapaknya Eka Pranesadi itu meninggal. Sidong. Nggih, bapaknya Mas Eka Pranesadi. Kemudian yang ngendang itu dulu cuma ada Johan sama Bayu. Kemudian ada sering Mas Budi, itu Budi Genje istilahnya. Mas Genje. Nah, itu sering Nyun Sewu sering datang, sering nggak tepat waktu, dienggo patokan, dienggo pokok itu belum bisa pasti. Ya belum bisa pasti, belum bisa melaksanakan tugas. Nah, seiring dengan berjalannya waktu saya sering nonton pas di pentas di Janten sini saya nonton sama Pak Budi juga. Kok iki iso ngendang. Saya ngendang padahal tidak tahu gerakannya. Kayak sama Pak Budi Kempul yang belakang itu sama dijawil-jawil, bariki kendangane ngene, bariki gerakane ngene, dijawil. Itu sikile kan slonjor. Nggih, nek nang gede itu lah tahu ngendang terus sama Pak Budi dijak setiap berjalannya waktu saya ngendang. Dulu pernah ngendang 4 babak tidak ada saron di Kalasan, waktu itu bayarnya 20.000 sama almarhumah Mbak Pang itu dikasih 50.000 saya. Ngendang 4 babak kesel banget neng Kalasan karena Johan dan Bayu tidak datang. Setelah itu pokok. Nah,
berbicara masalah masuk Kudo Praneso, ya itulah sebenarnya Awal yang mulai. di awal mula yang geret pisanan ya do kenal ya ada Mas Anton Bendol, kemudian Pak Budi itu wis iso ngendang seperti itu. Sampai 3 Januari tahun 2000 rekaman kaset. Ini dawa kok ceritane. Rekaman kaset niku nggih. Ya, Sampai rekaman kaset. Ya. awal mula rekaman kaset udah beberapa ada full awal ya. Ya, kalau rekaman kaset itu yang pertama masih almarhum Kang Ideng. Iya. Sekitar tahun 96 Itu sampai full berapa? sampai 4. 4 ya? 1 2 3 4. Itu kaset pita itu Kang Ideng. Nggih. Kemudian sekitar 9 meninggalnya 97 atau kurang tepatnya 97. Nggih. Nah, itu saya 98 masuk ndawuhi karo juragane aduh sing judet kemayu. Oh, nggih. Sing bawae selendang nggih. nggih. Kayak Arjunane Praneso. Fan wae. Nah, itu ndawuhi saya berapa bulan baru Mas Andu. Nggih. 98 saya masuk, kemudian rekaman kaset Praneso itu kan Pak Gembol itu kan mbok diwangi nyanyi. Oh, Diwangi nggih. nyanyi, saya nak nyanyi rasa tak wangi, ada Pak Budi, dulu ada Mas Heri, kemudian ada Mas Mogol, Mas Pur, tak wangi ngendang. Akhirnya saya ngendang itu, dulu itu saya ngendang kepasrahan volume 5, 6. 5, 7 dan 8. Volume 6 itu Mas Johan. Oh, nggih. Nggih, volume 6. Lali aku judulnya wis apa lali. Pas rekaman sana Mas Johan itu grogi terus terang. Kemudian saya karo Mbah Dar wis kowe kabeh lali 4 babak. Itu dulu berangkat 3 Januari tahun 2000, rekaman sampai sana jam 7 malam, latihan sampai jam 2 pagi itu dapat 1 kaset. Paginya itu dikebut dapat 3 kaset. Pulang ke sini tanggal 4 Januari sudah malam. Itu rekaman dapat 4 kaset, ternyata juga booming. Sempat udah dibaca ning Jalan Mataram. Dilanjut, kemudian produsernya sama, itu ya Bu Prayoga dari Bintang Fajar, 7 April 2005 VCD Prambanan Prambanan. itu booming, Ya, paling itu. boom. Praneso paling boom saat itu. Nggih. Mas, diujuk Mas. Oh, nggih. Lah, Jamu nih. jamu. Nah, ini Mas. kopi nih saya jamu Mas. Ya. Ben sehat. Anti corona gitu. Ini tak kei jamu, beras kencur. Ben kowe kuat ngadepi kenyataan. Ngerti banget ya ini. Dijoke apa? Dijoke Begini, apa? oke. Nggih, jenengan Rin. Oh iya, aku dijoke no. Oh, siap. Ya. Nggih ngenten iki kanca-kanca wis ora ketemu cerita-cerita Pokoke ming tombol kangen lah, Tombol istilah kangen. tombol kangen, tidak ada tendensi lain tentang Jatilan, yang penting kita ngobrol bareng sahabat Praneso, tombol kangen lah. Karena ya suwi ra pentas lah. Paling Karena lama juga seperti ini. banyak request juga. Jadi dari banyak teman-teman yang wah, mbok di podcast, mbok dijak ngobrol. Sebenarnya udah dari lama karena ya ora sombong memang sok jadwalnya emang kemarin padet. Awalnya padet ya. Sebelum ada pandemi kan jadwal padet banget itu. Nah, Ya. terus kita lebih fokus ke pementasan gitu loh. Jadi nggo podcast-podcast kayak gini belum ada ide gitu loh. terpikirkan, Nah, gitu. terus sekarang adalah ya ada hikmahnya juga di ada Covid ini jadi iso duwe Ya. iso ngobrol bareng-bareng. Ya terlepas dari sekali lagi kita tidak berbicara masalah narasumber, Iya. tidak berbicara masalah siapapun, yang penting kita tombol kangen lah. Iya. Karena saya juga tidak mau dikatakan narasumber. Udah aku tidak ahli. Ahlinya ahli. Ya, iya. Masih banyak yang ahli di luar sana. Monggo sambil kacangnya lho. Oh, siap. Nggih. Nek ana bakso liwat ya tak tuku. Oh, nggih, nggih. Cetha ra ono wis ya. Nek nawani mergo wis ra ono Mas. Dadi wis biasa. Gua jajan dhewe nih kok gayane. Nggih. Nah, kalau itu kan itu tadi sejarahnya saat dari awal nih mengenal Jatilan sampai masuk ke Kudo Praneso. Iya. Nah, itu kalau ini setelah masuk Kudo Praneso. Iya. Setelah masuk Kudo Praneso itu pengalaman pentas yang terjauh terus yang unik ngawuripun ngoten. Enten mboten sih? Kita awali dari Mas, dari kalau jauh dan dekat itu kita sambung yang cerita yang tadi Oke. tentang masalah VCD Prambanan. Itu kan tanggal 7 April 2005 kita Iya. di Prambanan. Iya, di Prambanan. Itu di VCD sama Bu Prayoga itu
Ya nek ngomong tentang sewa menyewa dan kontrak, kemudian apapun tentang di Prambanan sangat berkesan sekali nggih. Kalian berkesan niku nggih? Nggih, paling berkesan iku. Karena dengan nilai kontrak yang fantastis di kala itu merasa disebut itu. Tapi yang jelas Kala itu kita merasa banggalah dengan iso direkam, bisa banyak orang yang dulu dikatakan Mas Jangkung barometer itu sebenarnya yang mengatakan bukan Mas Jangkung tapi wong-wong jadi barometer. Kita tidak mau disebut seperti itu karena kalau barometer itu kudu apik. Padahal ya kita sederhana dan tidak neko-neko. Biasa mau yo ngene iki Praneso ngene. Dan kalau bicara masalah yang terjauh itu dulu pernah di Semarang. Oh, di Semarang. Itu pas rekaman atau memang pentas? Pentas di Semarang, kemudian di Majasto Kartosuro kayaknya. Majasto, kemudian kalau Klaten pernah, ya terjauh di Semarang Pak. Pernah kalau ada job itu tanya, itu kan biasa di Tangerang, tanya kalau sampai ke Tangerang, bahkan sampai ke Bengkulu berapa. Itu juga. Yang terakhir main Wonogiri nih kan. Ya, Wonogiri nggak jadi, itu sudah harga, tapi ya biasalah kalau kita menyikapinya dengan apa namanya, dengan seperti itu kan mau lagi takon, mungkin kita ambil positifnya. Kepengen suatu saat nek memang anuan nggak apa-apa. Jadi nek misalnya mau ada yang bertanya tentang niku langsung hubungi nomor aja, tanya-tanya nggak apa-apa, enggak. Maksudnya ora kok terus kudu aku takon kudu nanggap. Ketoke enggak, tetep dijawab kok. Kalau dulu nomor teleponnya 081 83 boten apa lek iki 688 171. Buka sithik. Nah, isi apa lah. Nomornya. Tapi sekarang bisa info, kemudian bisa ke Instagram, Facebook, atau di channel YouTube juga bisa. Berjalannya zaman juga di channel YouTube juga bisa. Nah, kalau setelah itu kan tadi pentas yang terjauh. Pentas paling berkesan. Walaupun sudah lama nih, maksudnya paling berkesan gitu. Kalau paling berkesan sebenarnya setiap kali pentas saya tuh berkesan. Selalu berkesan gitu. Karena kita sudah ada niatan saya ingin menghibur, kemudian ini hobi saya tekuni dengan sepenuh hati, dengan senang hati, itu sebenarnya sudah berkesan. Dan apa namanya, kenal dengan orang-orang yang sebelumnya belum kita kenal. Kemudian banyak nonton Praneso nggih mboten tepang. Ya, betul. Karena dengan Do Praneso kita juga banyak mengenal orang-orang yang belum kita kenal sebelumnya. Itu sebenarnya setiap pentas saya berkesan. Selalu berkesan gitu. Ya, betul. Nah, niku nek napa kan? Ini ngapunten nggih. Om Kendang kan sudah tua. Maksudnya sudah lama, kepencet. Bali aku. Bali ki ora nek aku dhewe kok Bali. Kepencet maksudnya sudah lama. Sudah tua itu. Asem tenan. Iki yo menolak tua meneh. Kuwi nek untuk narasumber menolak tua iki angel. Aku ki sing enom. Masku ngundang aku Dik kok kan sing enom aku. Oh nggih. Lah iya. Kalau yang ngundang jenengan Om. Ya sing Om gitu. Ojo tua lah. Nggih. Well. Wis full rampas gitu. Piye Mas Dadi? Ya, ini kan sudah lama ya, tulisannya sudah. Nah, kayak kula kan, alah kowe sing bayi. Nggih, saya baru gede awake. Nggih, saya baru berapa tahun ikut Do Praneso kan jenengan sudah lama ya. Pernah mboten sih merasa wah bosen apa aku piye gitu loh. Keneng Praneso kayak aku bosen pengen leren sih, napa pengen vakum dulu atau apa gitu. Sama sekali tidak. Mboten nggih. Mboten. Karena saya dari dulu dari Sentolo dari Do Praneso itu jadilan apik, jadilan kondang saya ingin di dalamnya. Saya ingin apa ya nguri-uri yang sudah apa namanya? Yang sudah apa membuat Do Praneso seperti ini. Yang jelas tidak ada rasa bosan. Apapun yang terjadi ya tetap. Asalkan gini Mas, kalau misalnya regenerasi itu berjalan gitu. Karena misal pun ada regenerasi yang pengundang sing kuat mentale sing apik itu ndak apa-apa saya di belakang. Tapi sekarang kan saya rasa agar ngendang batangan ngono kan kaya wedi, grogi njuk sapa.
Ya wis aku. Iya toh. Mengerikan soalnya. Bener. Saya entah gimana. Rada ya tanda kutip. Jenenge Mas jenengan Mas Agus. Nggih. Pernah gentani ngono. Aku ora kuat Mas. Padahal saya ya ora ngopo-ngopo, ya ora ibaratnya enggak bisa dan jauh seperti kalau nek seperti apa. Berarti aku ora kuat. Emang banyak ya sih sempat mau maksudnya megang kendang batangan gitu. Kalau saya misalnya ada yang kendang jajalo, mboten Pak, pun mboten. Enggak berani, misalnya berani pun cuma sebentar. Oke. Gitu. Jadi mboten kok ora sah aku wae, tapi emang mboten do. Ya, ya karena bisa ini. Ya, itu yang pertama. Yang kedua misalnya ada orang lain di situ, ayo tok dipancal sugeng tok biasanya kok udu Mas Nur, udu Pak Nur ngono kan yo ketok toh. Cekelane iki sapa Pak Mul misalnya bukan Pak Mul, bukan kan sujud. Itu kan sudah cekelane. Kalau menurut saya mboten dipijeti ngoten nggih. Wong kacange akeh banget agar mangan nih. Enak Mas katanya ya karo mangan ra opo kok. Ya apa-apa. Ning 1000 lho, cuma kacang karo beras kencur. Niku sing ketok. Ya nek perlu ku tanduran barang. Nggih. Sak botole ya oleh. Terus kalau napa? Pesane mungkin digawe internet dulu, makanya kayak sing sekarang ada terus untuk regenerasi. Kalau kesan saya ya seperti tadi, kesan saya itu ya senang Kudo Praneso karena sudah 22 tahun Kudo Praneso. Dan kalau kesan saya ya tetap jaga kekompakan selalu. Apapun riak-riak di dalam riak kecil. Ya, apapun permasalahan di dalam internet Kudo Praneso sebenarnya ya ora usah digedhe-gedhe, sing gedhe ya berusaha dicilike. Sebenarnya memang salah paham atau menggojekan terus baper mungkin. Nah, jadi wis nggih. Karena permasalahan di Kudo Praneso sendiri sebenarnya cuma permasalahan klise-klise yang sebenarnya sepele ya sepele tapi bisa kita selesaikan lah sebenarnya. Dan yang jelas jaga kekompakan selalu. Kaya to nek ngadepi berbagai watak orang per orang itu ya harus ngadepi wong akeh angel. Ngadepi wong akeh angel harus kita harus ya kaya aku sing dituakne ya tuwa tenan. Nggih, dituakne ya kudu saiki Mas ngaku. Saiki wis ngaku. Ya trimo nganu lah menjadi penengah. Nggih. Tidak memperkeruh suasana mungkin. Itu kalau pas pementasan, Nggih. Ada pesan atau kesan ini, Bu? Nggih. Ya kalau setiap pementasan seperti tadi saya penonton apa pun itu. Gini. Kalau seni ning Kudo Praneso itu kalau menurut saya ya penonton le akeh. Jujur ya penonton le mlebu, penonton le angel diatur itu sebuah seni kalau menurut saya. Tadi nek Kudo Praneso Nyun Sewu ini ada ya kok ora visual. Nggih, enggak live streaming terus banyak yang bertanya kemarin yang pertama nggih. Ini dijelaskan. Nggih, kalau yang pertama kalau ora live streaming barang itu karena ya alasan intern tidak perlu disebutkan lah karena apa dan apa itu yang tidak perlu diketahui. Bisa untuk lainnya. Nggih. Itu kowe lho kowe sing muni lho. Nggih, bisa untuk lainnya karena kemarin kan memang sempat ada pergerakan untuk apa? Untuk yang terdampak seperti kasus itu kan. Oh, gitu. Daripada nggih mboten kok nyalahke itu tersendiri nggih. Mesti nek Praneso bangane nggo gawe kuwi iso dienggo mungkin sing warga sekitar Gamping atau mana yang memang terdampak Covid kan dampaknya besar sekali. Kalau saya seperti tadi Dedandi bilang ya seperti itu, tapi yang kedua kalau saya nek Kudo Praneso tampil apa? Live streaming itu nek menurut saya pribadi kok kurang seni nih, Mas. Karena seni itu tadi saya bilang, aku ngedang disosok penonton nang kono diatur angel. Dengan adanya suasana penonton rame itu kalau saya itulah Kudo Praneso. Nggih. Tapi nek sepi mung dinganu rasane itu enggak ada terus terang. Berarti kurang ya. Kurang nggih. Berarti nek saya beralasan ora rame lah. Nggih. Enggak. Kalau saya ya semoga lah yang lain, tapi kita dengan membuat konten seperti ini gue tombolkan seperti apa itu juga bisa, tidak harus melulu seperti yang lain. Ya Praneso ngene iki nek yang lain monggo itu sesuai
jenengan pribadi. Dan seperti kita gojekan seperti ini Mas, seperti membuat konten, besok mungkin konten apa lagi ya, tapi yang berhubungan dengan jadilan tapi tidak bentuk visual live streaming gitu. Karena praneso itu artinya kan gojekan. Kudo praneso jaran gojekan, tadi setiap pentas itu ya aku karo Pak Pur, aku gojekan lah dalam menit demi menit jeda waktu itu gojekan seperti kita ini kan ya gojekan. Itu arti nama kuda praneso nih. Gojekan, tapi yang banyak yang tahu praneso itu dipernes, dipoles, tapi yang dari senior saya tahu gojekan itu sebulane praneso itu sebulane gojekan. Jaran berguyon. Jaran digojekan. Nggih, jaran gojekan. Nggih. Tapi ora Grab. Sebut merek. Nggih. Terus anu apa? Praneso itu kan ada tempat kumpul, apa mabes napa nggih. Istilahnya kandange. Nah niku napa pindah-pindah napa mboten? Setahu saya masuk 98 itu pun ngembene Mbah Parjo. Berarti tetap di tempat sekarang ya? Kalau dulu yang ditempatikan sujud itu dulu kandange kayak ada garasi. Kan setelah dibagi waris kan itu ngene Mas Dani pindah wetan. Setahu saya dari saya masuk loh, tapi nggak tahu dari 92 sampai 98, 99 saya kurang tahu. Jadi dari jenengan masuk emang sudah di situ. Sudah ada di situ. Sudah ada. Ya. Berarti kumpul gitu mriku. Ya. Kalau dulu gini Mas, suka dukanya di Praneso, kalau dulu mungkin tanya yang senior saya itu hampir setiap malam Subah Kliwon Pongan itu mainan Mas. Karambol sama Mas Sarpiti, Agus Kendos, Bahdar, Kang Sujud itu sampai kemudian sering pada tidur sana. Kalau sebelum saya bahkan mungkin setelah pentas tidur sana. Kemudian sampai berhari-hari saking senengnya karo. Niku kan berarti sing nek do anu nek ora numpak truk iki ya carry. Karena dulu belum ada sewu secanggih ini, motor juga belum ada. Belum banyak yang punya lah. Kemudian belum ada HP. Kalau dulu menghubungi ya pakai surat itu undangan misalnya undangan rapat, kemudian besok pentas di mana, kemudian setelah pentas saja ada blabak apa tulisannya jadwal itu di depan itu jadwal di mana-mana. Kalau ketinggalan truk yo iso tenan ketinggalan. Karena belum ada motor. Yang pakai motor sedikit lah. Nah, itu istimewanya jadilan dulu dengan yang sekarang. Kalau jadilan dulu dengan belum adanya sosmed, belum adanya motor itu kita bisa guyub Mas. Bisa guyub rukun naik ke truk, kemudian usung bareng. Nah, sekarang Google Map lokasi di mana jujuk padahal teko Jatil. Ya nyun sewu ini fakta. Fakta. Kemudian aku barang ini. Aku ya. Kalau pakai truk itu bareng-bareng ngangkut kemudian ngunggahke kemudian kita guyub lah dari dulu. Pakai mangkat bendera seperti itu. Saya merasakan seperti itu. Tapi sekarang berjalannya waktu ya rasa disalahin. Karena berjalannya waktu juga zaman ya wong ini ya. Tidak bisa dipaksakan nggih. Terus kalau itu kemarin kan kula sempat ngobrol kali Mas Andu nggih. Banyak keluhan sing dari fan atau apa itu kok Mas kok ada beberapa kali pentas Kuda Praneso yang sedikit ada kerusuhan. Maksudnya ya nek kerusuhan terlalu besar sih. Maksudnya sempat ada kayak gesekan gitu loh, nggih crash di dalam kalangan atau di luar, tapi apa iki saka anggota Kuda Praneso atau bukan? Terus menurut kru Kuda Praneso itu seperti apa gitu? Kalau istilahnya crash, istilahnya salah paham apapun itu kerusuhan itu sebenarnya banyak faktor. Banyak faktor, salah satu contohnya misalnya penonton saking menikmati gamelan Kuda Praneso, kemudian nyun sewu minum-minum mlebu ngejak kancane juga diliki ra gelem itu juga bisa faktor. Kemudian kancane dhewe keluargane dhewe ngebaik kalangan diliki karo keamanan bisa saja crash terjadi. Itu banyak juga sekali. Misalnya ada penonton di dalam dikeluarkan tidak mau kena sing dadi nesu. Banyak faktor Mas sebenarnya dan nesu. Dan itu saya katakan tadi senine ning Kuda Praneso, senine ning kesenian tradisional itu seperti itu. Jadi ini mending Jogja Mas, Jawa Timur itu keperluan barongan. Itu mending ya bukan membela jadilan Jogja, tapi kita lebih
lebih mudah diatur. Oke. Tapi kalau Begitu. kalau keamanan bener-bener solid seperti dulu pernah di Pasar Pendul Moyudan itu ada polisi berjaga, siapapun walaupun itu anggota nggak berkepentingan nggak boleh masuk. Kemudian di Dembangan Kopan itu bersih, dilihat juga enak. Nggih. Ya itu bener kalau mau tertib ya bener-bener dari panitia, dari pihak warga setempat bener-bener menjaga. Tapi kalau nyun sewu keamanan kita sendiri engko sing mlebu war kancane bisa kres sendiri. Malah Nggih. kewalahan juga Itu ya. berbagai faktor Mas seperti itu. Tapi ya itulah kesenian tradisional Nggih, seperti itu. Nggih. Wis ra iso disalahke juga. Nggih, nggih. Yang terkesan di Kudo Praneso. Apa sing terkesan apa? Sing terkesan sing dialami umur. Ya kalau saya seperti saya katakan tadi setiap kali pentas ya terkesan. Terkesan gitu. Nggih, terkesan karena saya sudah ya menjiwai lah. Nggih, terkesan daging di nggih Mas Dik, Praneso. setiap mbok arep kondisine piye wis pokoke seneng Ya, ngono gitu wis nggih, ketemu nggih. sedulur Nggih. seneng. Iya, nggih. Seperti itulah Mas. Jadi suka dukanya neng Kudo Praneso ki oke suka ya, saya. Ayo Mas, kacangnya meneh Mas. Nggih, Santai bae. Iki segelas 2000 lho ya. Wah. Ayo kacangnya ini. Engko nek ana bakso liwat. Nek anu, napa kali ngobrol ini? Nggih. Cerita peristiwa lucu. Hmm? Lucu, sing lucu ngono lho. Kan iki kaya dadine wah, mangkat main nang Kuningan misalnya. Main nang Kuningan numpak truk nek ora numpak truk ketinggalan. Nah niku wonten sing lucu mboten napa selama niku lho. Periode 22 tahun niku. Oke masih peristiwa lucu, peristiwa apa? Pernah gini. Jatil ning daerah Turi. Pendange jebol mergo ditabui Mas Jati karena kena dari mendang yang bakut-bakut. Kemudian jatil ning daerah Pakem itu malam kendangnya wis ngembos. Arep mangkal piye ya wis itu namanya naas gitu. Jadi Faktor tidak sengaja. ya katakanlah lucu apa piye ya seperti itu lah. Iya. Tapi kalau yang jelas semua berkesan, kemudian lucu-lucu. Dan saya sendiri kalau setiap pentas itu bagaimana cara menghibur penonton dengan cara saya misalnya saya tidak mau kok jadilan nyun sewu seperti jadilan yang lain gitu misalnya kita nyanyi dadi tambani nyanyi dadi misalnya meneng yo sampai penyanyi apa iki bar iki yuk terkesan mati suasananya. Nggih. Kalau saya sebisa mungkin hidup makanya sok bojoku ngarani kok cerewet banget to Pak ning mic seperti itu karena kita menghidupkan suasana. Saya sangat takut. Jangan sampai Nggih, mate mboten kok terus ya dikirane jangan wah sampai kae kok sedih, nggih. lewat kesuwen. Ya wis mergo mungkin saking nggo menghidupkan suasana niku. Dan gini Mas, kalau saya katakan tadi Kudo Praneso dikemas secara sederhana tidak neko-neko itu karena dari dulu itu perkembangan jadilan Kudo Praneso itu ya ngono-ngono kuwi katakanlah monoton itu karena jadilan sendiri ya jadilan itu monoton. Nggih ngoten niku. Bede telu go kalau dulu bede telu angklung sekarang kan bede ya boleh dikatakanlah perintis pelopor jadilan kreasi ya Kudo Praneso karena Yeah. dengan apa namanya ya itu tadi lemu baru matur jadilan kreasi ya seperti itu. Tapi Jadi- sekarang ada di babak sing diselingi karo kangge angklung, jadilan, mate Ya, klasik gitu kan, nggih. klasik kan nggih. Kalau sebenarnya secara pribadi saya sendiri yuk jadilan kok yuk nganggo organ kemudian ditambah alat apa malah koyone melenceng. Nggih. Jadi kalau pakai organ dari dulu saya tuh tidak setuju tapi Nggih. yang pertama usul gue saron wae rekaman di Prambanan kita. Saya gue saron wae karena masuk. Nggih. Gue saron Nah. masuk cuma gue intro lagu Dari sampai Nah, Campursari gitu ya. iya, berjalannya waktu sekarang dong melu Saron kemudian kendang jaipong malah tambah ya ini sekedar masukan Mbak Mas. Kalau jadilan kok ditambahi bunang itu rasane ora ndak ada. Kalau saya lho saya lho karena jadilan itu identik dengan bendi, suara bendi dan bunang itu berbunyinya porsinya mesti nabrak bendi. Jadi bendi kesannya mati. Nggih. Gitu. Tapi monggo lah tapi Menurut saya Tendang loh sendiri, ini nggih. tidak pasti jenengan ajeng do berkreasi
menurut kalian nggih, monggo. Nggih. Niku Pak, Ya, masing-masing. sebenarnya ini cuma masukan mawon, tapi kalau yuk terkesannya piye Mas? Jadilan itu kan kesane mung gendhe karo gong. Monoton. Masuki bonang wis entek rasane jadilan. Saya dengan Mas Cuplis dengan Mas Bolet itu setuju. Ora masuk kalau pakai bonang, tapi monggo lah. Sendiri-sendiri. Sendiri-sendiri mau dipasangkan seperti apa, mau dibuat seperti apa, Ya mungkin monggo. mereka piye carane aku men berkreasi lebih mungkin. Dan satu Mas yang diingat, setiap jadilan itu ingin menampilkan ciri khas Kukong ini. Nggih. Ciri khas Kukong ini. Pakai gong sing ngagem nek kaya Cina iki. Kukong beri. Nah, Nggih, nah iki beri-beri. beri-beri. Kembali ke saya lagi kok. Dan itu monggo lah, terserah kreasi masing-masing, kemudian mau apa itu kan batasan-batasan jadilan itu ya semua ngono kuwi nek. Sing jelas jadilan itu ya mung monoton. Dan pelaku jadilan sendiri kalau menurut saya itu bukan dari sekolahan, bukan dari yang jauh, otodidak. Otodidak ya. Wisane mung jatil, mung gerakan sederhana seperti itu, tapi berjalannya waktu, berjalannya zaman sing do jatil saiki yo pelajar SMKI, mahasiswa, kemudian penata iringan, penata tari, koreografi. Baguslah kalau seperti itu, tapi kalau kedoprane iso wis mengena di hati masyarakat, jadilane walaupun kaya ngono kuwi ya ora umum tanggapane tetep saja Karena ora umum ning mengrada. karena gini, kedoprane iso wis mengena di hati masyarakat. Aku nek ora kedoprane iso ora. Kemudian dari segi gamelanku nek dirungokke ya angel tenan. Tapi kalau nyun sewu jadilan sekarang teng nyun sewu seperti itu. Nggih, dirungokke marake dadi barang Ya nyun sewu buat rekan-rekan jadilan yang lain monggo lah Anda berkreasi tapi tetap doprane iso ya semung ngene iki lah omongnya. Tapi yang jelas ya keterbatasan SDM kita, saya juga bukan sarjana seni, jenengan yo ya pelaku ya Jadil ya. jadil ya jadil. Seneng jadil, seneng Sebenarnya jadil. ciri khasnya kan ngene iki. Iya deh. Wih, enten tambah nek. Ini jangan kan. Nggih, kali Mas Andu barang niku enten tambah. Kalau ciri khas Indonesia kan itu tadi jalannya kan seperti ini. Ngene kita kae, jebak iki ngene iki. Jebak ngene iki. Itu udah Pranesa wis kuat zaman enak ya semua. Sekarang seninya saya akui jempol. Dan dari segi kreasi, dari segi apapun kreasi, koreo, musik, Kuda Pranesa itu kalah segalanya dengan jadilan yang lain. Terus terang mawon seperti itu. Berarti makane nek misale kaya enten lomba napa-napa ngoten niku ya akeh kalah ya. Nek ketimbang sing kalih sakniki lho. Le Jaya wis mbiyen bae, Mas. Oh mbiyen awal. Nggih, nek saiki wis kita ora nuntut dan itu ada orang-orang yang lain yang anu Kuda Pranesa wis ngono kuwi ciri khase Kulon Rengrut, ciri khas Kuda Pranesa seperti itu. Ora usah dirubah melu liyane dalam segi pakaian, dalam segi apapun wis ngono kuwi. Dan gayengnya Kuda Pranesa sendiri ya dari mbak, dari gojekan. Nggih, dari dadi Nggih. tukang om kendang iso dadi. Itu kesakral. Ora yo kayak action. Oh, action, ngetrik, mau ngetrik. Misalnya krungu ing Mataram kae wah gayane kan ana sing misale Mas Surat itu ojo lames, kemudian kuwi apa. Aku tak ing Mataram bae gaya. Nah, itu Jane men kesel yo. Aku kesel ya. Jane yo ngantuk. Yo ngantuk nggih. Ya nek pengen ngerti tenan nonton Mas sesuk tapi sesuk wae nek wis oleh main. Nek dibubarke polisi. Nek saiki. Ya suwe banget lho Mas, 6 bulan berarti. Paling 2 lama ya? Maret ya. Paling April, lama. Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober. Besok 22 Oktober itu 7 bulan enggak main. Terlama Mas ini. Terlama nggih. Karena dulu pernah 2013 itu 3 bulan. Terakhir main itu akhir Januari, mantene apa? Tetake Abi sing ngendang. Nggih. Nah, Januari, Februari, Maret, April main 4 Mei. Aku kelingan aku. Le main neng Dusun Dalem Pido Martani. Hampir 4 bulan enggak main tuh rasane kakak. Nah, Ini 7 bulan. Gue kendang jamur. Paling ming rada melempem. Terus napa? Kan Pranesa niku kan identike dengan 100% jaler. Iya. Nah, niku nek tanggepane pasti tanggepane Nur misale ada bak menyuwun Bapak Putri atau gimana gitu. Atau misalnya enten, Mas, kok Pranesa yo ora setiap main kok ana bapak wedoke sih ngoten. Niku pripun? Nek menurut Kembali kayak Kuda Pranesa itu ditepake kaya dalang wae Mas. Dalang itu wong nanggap
itu biasanya arep lakon apa ya kudu iso melaksanakan lakon tersebut. Nggih. Misalnya dalang aku njaluk Aji Narantaka, kemudian aku njaluk Bagong dadi ratu, Petruk dadi ratu, itu harus bisa melaksanakan. Seperti juga jadilan ini ki Mas, misalnya saya mau do Praneso tapi nggo bapak wedok satu bapak misalnya. Dan kita pun harus membatasi, misalnya nak do Praneso njaluk patang bapak wedok apa ya kita nggak bisa. Nggih. Misalnya request ya request tapi ya lihat. Sing bisa dilaksanakan. Ya, bisa dilaksanakan. Misalnya aku kudu njaluk budruk, Iya. aku kudu nggo singo barong, Bujang Ganong. jangan aku njaluk celenge Dandi misalnya seperti itu. Nah, itu aku mau Mas. Kan Aku mau tetep Bang. Nggih, kan kita harus bisa melaksanakan gitu. Iya. Oh, Pak Nur sesuk dadi celeng misalnya. Iya. Oke, aku. Napa Mas, napa misale Mas Janggung dadi wedok meleh ngono gitu. Oh, wedok wagu banget kok. Oke. Aneh sing goleki wagune niku kok. Agar joget iku kupluke tiba yo tutupan. Iya. Niku ciri khasnya mungkin. Ya, Ciri khasnya yang Mas jelas Janggung. do Praneso itu 100% jalur, tapi terserah mau minta apa, kemudian minta gedruk, minta apa. Ya Bisa. kita rebukan sama konco, rebukan sama penanggap. Apa yang bisa kita laksanakan ya dijabai. Karena penanggap yo dibayari aja. Ada adol orang. Ya, seperti itulah. Do Praneso harus bisa seperti itu. Nah, selanjutnya Om. Nah, napa niku terciptanya tarian di Kudo Praneso dari babak per babak Dari niku. bapak per bapak. Nggih, pripun? Kalau saya masuk 98 itu tariannya ya wis ono Mas. Mungkin seperti dikatakan orang-orang ya barometer sampai sekarang pun sing jadilan sing nyuntuk plek Kudo Praneso dari bapak oke. Tapi secara ini saya informasikan bahwa kalau yang babak dulu babak 2 jadi babak 1 sekarang Yeah. itu murni gaweane kalau saya dengar gaweane Mas Rohmadi CS yang dulu yang senior. Yeah. Sekarang masih utuh itu. Kemudian yang babak kedua, ketiga dan keempat itu saya yang mempunyai konsep iki ngene. Ya kalau udah Praneso gawe jadilan itu ya mung nek pengen ganti jogetan. Oh, nggih. Ya jadi Makanya anu kan banyak sing do komplain. Mas kok Praneso iki setiap pentas jadilane gur ngono-ngono kuwi tok. Iya. Nah, berarti ya itu ya memang seperti itu. ya seperti itu, dan itulah keterbatasan SDM kita juga saya. Kemudian babak 2 itu dulu sing wayah esuk yang perempatan itu zaman Nggih. Lika, itu tahun Nggih. 2008 kelingan. Itu sampai sekarang pun jadilan sing nyontoh kuwi persis plek itu banyak. Nggih. Kemudian kita rubah. Kalau kita merubah jogetan dari bapak ke bapak itu orang juga merubah total Mas. Jadi mungkin yang sudah ada kita tambahi, kita dirubah, kemudian musiknya babak 2, 3, 4 itu yang buat konsep misalnya latihan seperti apa, kemudian kita tawarkan, oh seperti ini Pak Nur, seperti ini. Jadi kita tetap sharing Mas. Iya. Jadi orang juga gaweane Sinur, gaweane Andrew, gaweane Janggung enggak seperti itu. Tapi yang jelas kita punya konsep tambahin ini. Tapi babak 2 kemarin itu nek mboten salah le ganti pas itu ya mau ke Kalurang itu ya. Tanggal 22 Desember 2018. Ya itu pas ganti diganti rakitan sidik, kita ganti seperti itu. Dalam saya nggale Mas. Aku latihan 22 Desember 2000 kok. nggih. Nggih. Jadi kita ganti. Jadi kalau tarian dan kalau ditanya itu judulnya tarian apa jenenge anu, saya sendiri sing sok nggawe konsep seperti itu ora ngerti. Iya. Kita sesuaikan dengan ya kemampuan kita seperti ini dan secara tidak langsung orang menghilangkan pakeme jadilan Kudo Praneso ya sing Ya ngoten niku ya. dan SDM kita juga terbatas. Nggih. Terbatas banget. Misale nanti dikai sing nyun sewu sing pakar dalam seni digawe, ya saya kira orang-orang kita, teman-teman kita ya malah nyun sewu aku bareng ora nyangka. Nggih. Aku ya ora nyandar nek kon penampilan Mas. Mengge-mengge. Ayo saling lemon. Nggih. Bangune main sedelet Nggih. wis rampung. Dan dengan kesederhanaan kita kan sampai ke ke Prambanan itu sing jujur sing gawe saya dengan Mas Eko Blangkon itu. Oh, Mas Eko. Nggih, karena konsepnya kita rencananya karo seseorang sudah ditulis sampai ke sana, ternyata yang penata tari ini ya wis jenenge kuwi. Nggih. Padahal ya saya karo Mas Eko itu oleh latihan ning jerone Mbah Parjo pas almarhum Berarti Mbah Parjo. pas di Prambanan niku jogetannya emang bener-bener baru. Baru Kalau itu perombak semua atau nek sakniki kan
misalnya pun enten bukaannya seperti ini sama, tapi nanti pas tengah-tengah beda atau gimana kan? Kalau Prambanan baru bener-bener 100% baru. baru. Nggih, kalau dulu kan ada sing ngrasno sama Mas Tono yo oyak-oyakan. Kalau dulu variasinya Bapak Telu kan hampir tidak ada. Kalau sekarang dibuat segi apa ya jenenge kae itu. Ya seperti Prambanan itu saya masih kok yo masih jenenge yo latihan. Jadi dan ya sampai ke Prambanan kemudian ya ngerekam jadilan pertama pihak Bu Prayoga pihak Bayi Bintang Pacar itu kudune kan orang mau tripod seperti ini ngadeg tok, tapi harus ada kamera jalan. Waktu itu nggak ada kamera jalan, dadi mung kamera telu, dadi adoh kabeh itu. Nggih. Dadi standar bagus-bagus nggo YouTube ngono serah kesut. Nggih. Dan itu kan sampai Kulo ya nonton kali. Nggih. 2 kali sih cilik banget brobos kae pager kan ketok. Ketok ning video aku Mas Doan. Seneng banget kuwi wis. Kelingan ya berarti sebenarnya ya memang mergo Praneso aku kelingan ya kecilik ya Om ya. Biar ngono ki anak Om, aku iki sopo aku bulane. Bulane sapa ya iso ngerti dhewe. Bulane sapa juk. Nggih mboten. Bulane suketane apik lho maksud. Suketane lemu pokoke celeng numpak jalan. Lah wong stagene iki kurang biasane do 2 meter iki sesuk 5 meter setengah. Ya wis ra apa-apa. Bebas kok. Jadi kalau di Prambanan berarti nek untuk saat ini kan Praneso cuma dirubah sedikit dari Prambanan emang pure semua. Sak pemain ini mboten niku. Le perubahan. Sebenarnya ora usah dikandani ngene sebenarnya. Ya, Kalau masalah pemain dulu saya katakanlah saya lupa sapa sing milih, pokoknya ya Prambanan sudah terjadi, sudah menjadi legend gampangane sapa mbiyen sing plote pemain kudune bapak iki tidak usah dibicarakan, nanti tidak terjadi. Nggih, tadi mungkin ya sudah ada rahasia umum di internet kita. Pokoknya sing nang Prambanan kae dan masih semua. Ya, betul masih komplit semua. Masih komplit semua. Kadang kalau vakum berapa bulan, berapa tahun itu wajar lah karena mungkin ada kejenuhan. Nggih. Atau ada apa. Tapi nek saya bosen jenuh masih ndang sapa. Nggih. Tapi nek yang di Prambanan itu emang masih main semua. Napa enten sing beberapa kali napa kadang main, kadang mboten napa? Ya, ada yang main terus, kemudian ada yang beberapa kali vakum, kemudian kalau sebenarnya gini Mas, sulitnya sebuah mengayomi menjadi pengarep paguyuban dengan di instansi itu malah sebenarnya mudah di instansi. Instansi perkantoran itu ada tata tertibnya, ada peraturannya, ada perda. Jadi nek ono kesalahan dikai sanksi iki, ada peraturan seperti ini. Dan di paguyuban pun sebenarnya kalau kita terapkan seperti itu, ya iso-iso wae, tapi sing arep melaksanakan, sing arep dadi polisine, sing arep sing arep menegakkan peraturan itu sapa malah terjadi konflik. Itulah sulitnya sebuah paguyuban. Paguyuban itu dadi tiap wong kudu ngerti porsine masing-masing, kudu ngerti watake seseorang harus bagaimana itu sebenarnya kan itulah paguyuban. Dadi mung ana niki mung seneng-seneng, ana mung hobi. Kemudian itulah tadi kalau instansi peraturanmu seperti ini melanggar seperti ini. Tapi kalau paguyuban ya nganggo rasa Mas. Dadi ya wong harus bisa apa ya mengerti lah satu sama orang. Satu dengan orang yang lain. Tapi kalau untuk saat ini, maksudnya untuk saat ini sing di Prambanan itu nopo enten maksudnya ada yang memang benar-benar aku sudah vakum begitu atau bagaimana? Kalau yang vakum juga ada, kalau masih yang terus juga ada, tapi ya itulah mungkin ada kejenuhan tersendiri, mungkin anaknya wis gede apa ora oleh ro bojone, seperti banyak faktor. Banyak faktor nih. Jadi memang kalau dilihat ya masih ada beberapa yang masih aktif, ada yang sudah, tapi walaupun sudah tidak aktif ya tetap berperan di balik layar juga. Betul. Ya support dari belakang. Ditareni ya isih nyengkuyung lah. Kalau napa lanjut ini motivasi ini. Kalau motivasi saya di Jadilan nggih. Nggih, Jadilan. Motivasi ki apa to Jadi? Apa ya? Pokoknya motivasi. Sebenarnya gini, kalau berbicara masalah motivasi itu saya terus terang ya
pengen menghibur masyarakat, kemudian menyalurkan hobi saya. Dari kecil seperti saya katakan tadi kan, kecil itu jaluk ditanggapi jadilan. Dari gede kemudian cita-citanya yang Kudo Praneso. Ya motivasi saya ya tetap biar Kudo Praneso tetap eksis walaupun banyak apa ya, semakin tinggi bendera kan, semakin tinggi bendera kan semakin banyak angin yang menimpa. Jadi motivasi saya ya tetap ingin menguri-uri budaya Jawa tinggalane kakek moyang, terutama ya Kudo Praneso itu semoga semakin kompak dan semoga Kudo Praneso ya tetap jaya walaupun ada permasalahan di intern harus bisa kita selesaikan dan ojo saling ya gontok-gontokan lah. Itu motivasi saya di jadilan seperti ini. Dan mungkin nanti kalau ada regenerasi sing iso ganti aku sapa tak pandang ya monggo saya di belakang lah. Motivasi saya tetap sapa sing arep ganteni Mas. Sing ajeng ganteni ini kula sing emang nek untuk saat ini nek menurut generasi penari nek menurut kula banyak pesat gitu. Berarti nggih tidak dipungkiri sing arep Mas aku pengen melu ning Praneso iki ya. Ya akeh banget gitu. Tapi nek kaya ning nggon musik nang gamelan lah intine ketoke kok terutama gamelan inti nggih. Berarti nek kaya mungkin Saron apa niku terus anu nggih namanya gamelan inti ngoten kok. Yang jelas saya Kang Sujud, Pak Kempul, Manto ya aja nganti dipisahke. Nggih, itu aja. Tetap Kudo Praneso. Ya. Nggih pun Om. Sudah cukup perbincangannya ini pun lumayan dangu ya. Ya. Pokoknya tetap tunggu yang lain. Misalnya ada request atau apa untuk siapa, monggo komen di channel YouTube. Pokoknya gimana baiknya, terus ada masukan-masukan yang sekiranya membangun, boleh. Pokoknya dikasih terus masukan di channel YouTube karena ya kita gini ya untuk semua dah. Men kabeh seneng ngobati kangen lah. Ngobati kangen ya jangan lupa subscribe, komen, like sama bunyikan loncengnya ben engko ora lali Mas. Sesuk podcast sapa iki? Oke, saya sip luweh piye ya? Variatif. Wes variatif. Nggih, wes ngono kuwi. Nggih. Pesane umur tinggi seluruh anu tetap jaga kekompakan, tetap jaga kekompakan selalu buat Kudo Praneso, tetap maju. Yang jelas jaga selalu pas sebuluran dan di masa pandemi ini semoga semua diberikan kesehatan selalu. Amin. Amin. Salam Kendang. Nggih, no. Salam Kendang sejati. Kendang. Ya. Sip. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.